saksikanlah, ini adalah anakku yang akan mewarisi pusakaku." Setelah mendengar pengumuman Muhammad tersebut, tenanglah hati bapak dan paman Zaid. Maka mereka meninggalkan Zaid dengan Rasulullah SAW, yang posisi mereka sudah bukan tuan dan budaknya lagi, tetapi sebagai anak angkat daripada Nabiullah Muhammad. Mereka pulang ke desanya dengan hati dan pikiran yang tentram, karena Zaid sudah menjadi anak angkat dan hidup dengan yang lebih layak. Sejak hari itu Zaid bin Haritsah dipanggil Zaid bin Muhammad. Nama tersebut terus dipakai sampai Rasulullah diutus Allah menjadi nabi. Ketika turun ayat yang membatalkan hukum adat pengangkatan anak seperti yang diadatkan oleh orang Arab, Allah berfirman, "Panggillah mereka dengan nama bapak mereka." Surat Al-Ahzab ayat 5. Kurang lebih 7 tahun sudah peristiwa Zaid menjatuhkan pilihannya kepada Rasulullah. Lalu Allah mengangkat Muhammad menjadi Rasulullah yang akan membawa agama yang benar, penutup para nabi dan rasul. Zaid bin Haritsah adalah orang yang pertama-tama menyatakan iman kepada beliau dari kalangan laki-laki. Zaid bin Haritsah menjadi orang yang terpercaya memegang rahasia Rasulullah. Ia senantiasa diangkat beliau menjadi pemimpin delegasi atau pasukan yang dikirim Rasulullah. Ia ditunjuk beliau memerintah kota Madinah menggantikan beliau apabila beliau berpergian keluar kota untuk berperang dan urusan lainnya. Dia tinggal bersama Rasulullah, berbaur dengan keluarga dan anak-anak beliau. Apabila Zaid sedang tiada, beliau rindu sangat kepadanya. Dan apabila Zaid tiba, beliau tampak gembira akan kedatangannya. Rasulullah mendidik dan mengajari dengan pendidikan dan pengajaran yang tidak seorang pun beruntung memperolehnya kecuali Zaid. Dengarkan kesaksian Aisyah yang menggambarkan Rasulullah tatkala bersama Zaid. Rasulullah menyambut kedatangan Zaid ketika ia baru tiba dari suatu perjalanan, kata Aisyah. Pada suatu hari Zaid tiba di Madinah. Ketika itu Rasulullah sedang berada di rumahku. Zaid mengetuk pintu. Rasulullah bergegas ke pintu dengan hanya memakai kain untuk menutupi auratnya, antara pusar sampai lutut, sambil menarik baju untuk dikenakannya. Lalu Rasulullah memeluk dan mencium Zaid. Demi Allah, tidak pernah saya melihat beliau seperti itu sebelumnya dan sesudahnya. Oleh karenanya, kaum muslimin menggelari Zaid dengan sebutan Zaid ibnu Al-Hib, yakni Zaid adalah anak kesayangan Rasulullah SAW. Tahun ke-8 Hijriah, Allah dengan kebijaksanaannya berkehendak untuk menguji hamba-hambanya. Rasulullah mengutus Haris bin Umair Al-Azdi dengan sepucuk surat dari beliau kepada Raja Busra, mengajaknya masuk Islam. Sampai di Mu'tah, sebelah timur Yordania, seorang pembesar Bani Ghassan yaitu Surahbil bin Amr menangkap Haris, lalu Haris dibunuhnya. Rasulullah sangat marah, karena sesungguhnya seorang utusan tidak boleh dibunuh. Maka Rasulullah mempersiapkan 3.000 tentara untuk memerangi Mu'tah. Beliau mengangkat anak kesayangannya Zaid bin Haritsah sebagai komandan pasukan tersebut. Beliau berkata, "Jika Zaid gugur, maka pimpinan harus digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far gugur pula, pimpinan harus diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Jika Abdullah gugur pula, maka pimpinan dipilih oleh seorang kaum muslimin di antara mereka."